Ada sebuah pertanyaan tentang sholat. Apakah garis di lantai masjid bisa disebut sutrah? Jawabnya adalah ada sebuah hadis di sini, yaitu hadisnya Abu Hurairah, di mana Nabi SAW ketika menjelaskan tentang sutrah, beliau menyarankan agar menggunakan faman lam yajid falyansib asan wa man lam yajid falyakhuttu khattan. Kalau dia tidak mendapati sesuatu yang seperti sandaran pelana, maka hendaklah dia menancapkan tongkatnya. Dan kalau tidak ada tongkat yang bisa ditancapkan atau tidak bisa menancapkan tongkat, maka hendaklah dia menggaris sebuah garis. Hadis ini memang dipermasalahkan oleh sebagian ulama, ada yang menganggapnya sebagai hadis yang lemah karena muttarib, ada banyak perselisihan dalam sanadnya. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala merojihkan bahwa hadis ini bukanlah hadis yang muttarib, akan tetapi dia adalah hadis yang hasan. Sehingga berangkat dari pendapat beliau ini, maka ini bisa menjadi dalil dalam masalah penggunaan sutrah. Dan ini bisa kita kiaskan pada garis yang ada di lantai ataupun pada pinggiran karpet atau pinggiran sejadah yang digunakan oleh orang yang sedang sholat. Pertanyaan lanjutannya, jika tanpa sutrah, maka batas jarak berapa meter ke depan jika orang yang boleh lewat di depan orang sholat? Maksudnya ketika mendapati seseorang yang tidak menggunakan sutrah, harus dijarakin berapa jauh? Jawabnya adalah 3 hasta. Jadi 3 hasta itu kira-kira 1,5 meter dari posisi kaki tempat orang itu berdiri ya. Sekitar dari ujung jari-jari ke siku, ya ke siku begini, ini adalah 1 hasta, dikali 3 ya sekitar 1,5 meter, kita sudah boleh lewat di depan orang yang tidak menggunakan sutrah. Lanjutan dari pertanyaan ini, jika saya masbuk sholat, ada orang yang sholat tanpa sutrah, apakah ikut jamaah dengan orang tersebut atau lebih baik sendiri? Berangkat dari yang rajih dalam masalah penggunaan sutrah, maka bisa dikatakan penggunaan sutrah ini sunnah muakkadah. Bahkan ada sejumlah ulama yang menukil ijma' akan disunnahkannya sutrah. Tidak ada perselisihan bahwasanya sutrah itu disunnahkan, hanya saja ada sebagian yang menganggapnya wajib seperti Ibnu Hazm ya. Namun yang rajih penggunaan sutrah itu hukumnya sunnah. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Abbas, bahwasanya pada haji wada ketika Nabi sedang berada di Mina, beliau itu shalla ila ghairi jidar. Beliau salat tanpa menghadap kepada dinding, dan istilah dinding ini ditafsirkan oleh sejumlah ulama, di antaranya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sebagai sutrah. Artinya beliau salat tidak menggunakan sutrah sama sekali. Ini menunjukkan tidak wajibnya menggunakan sutrah, sehingga tidak ada masalah imamnya pakai sutrah ataukah tidak pakai sutrah, tidak akan menjadi alasan dilarangnya sholat berjamaah dengan imam tersebut. Jadi tetap lebih baik sholat di belakang imam walaupun dia tidak bersutrah.